Oke. Baik, malam ini kita akan membahas mengenai eh, pola berulang. Sebenarnya sederhananya Bapak Ibu, di edukasi sebelumnya kita sudah eh, membahas apa apa itu sih pola berulang. Ya, kita melihat kejadian di masa lampau. Jika polanya seperti ini, esoknya eh, berhasil nggak sahamnya naik? Nah, biasanya seperti itu kita lihat di materi BSJP, beli sore jual pagi. Nah, kali ini eh, pola berulang yang dimaksud lebih kepada mengamati candlenya. Jadi candlenya punya nama. Nah, makanya eh, pada malam hari ini kita beri judul edukasi yaitu candle pattern bullish reversal, yang dimana pemilihan candle patternnya terdiri dari beberapa candle, ada formasi satu, formasi dua. Nah, ini yang menjadi andalan trader. Dan candle-candle ini terkenal dan dijadikan sebagai sinyal awal akan terjadi pembalikan arah. Nah, jadi Bapak Ibu, selamat mengikuti materi ini sampai selesai. Oke, bicara tentang technical analis ya, Bapak Ibu. Jadi analisa teknikal itu kita taunya adalah berbentuk grafik. Berbentuk grafik, namun sederhananya, technical analysis itu seperti kita melihat sebuah figura foto dari hasil jepretan eh, handphone kita, itu kan menghasilkan foto di mana dari foto tersebut kita bisa melihat suasana hati dari figura foto ini lagi bersedih kah, lagi girang kah. Nah, begitu juga dengan grafik. Dari grafik itu kita juga bisa melihat suasana hati, struktur market atau struktur saham, apakah trennya sedang bullish, naik, atau sedang bearish, turun. Nah, bicara tentang technical analysis ini, Bapak Ibu, kita kembali ke dasar ya. Eh, Kenapa lahirnya indikator, kenapa lahirnya tren, kenapa lahirnya pola berulang? Karena technical analysis itu memiliki tiga prinsip dasar. Tiga prinsip dasar, yang pertama adalah eh, market action discount everything. Nah, ditarik di sini adalah sesuatu yang terjadi di pasar gitu. eh Seperti munculnya berita, sentimen, itu harga saham sudah merespon terlebih dahulu. Makanya disebut market action discount everything. Nah, jadi apa saja yang mau dipublikasikan atau mau dirilis, harga saham itu sudah merespon terlebih dahulu. Makanya dalam prinsip dasar technical analysis, market discount everything ini bisa kita prediksi peluang probabilitasnya menggunakan indikator stokastik, indikator RSI, itu indikator momentum ya. Lalu ada indikator volatilitas menggunakan ATL atau Bollinger Band. Nah, itu eh, dasar-dasarnya indikator ini dari teori market action discount everything atau price action. Nah, lalu prinsip dasar technical analysis kedua adalah harga selalu bergerak dalam tren atau price move in trend. Jadi tidak ada sesuatu yang bergerak acak. Nah, hukum Newton mengatakan selalu membuat pola. Jadi walaupun gerakannya zigzag zigzag, tetapi dari zigzag itu kita bisa melihat tren. Ini trennya lebih condong naik atau lebih condong turun atau bergerak datar, nggak naik atau nggak turun. Nah, itu disebut dengan sideway. Maka dari prinsip sederhana harga bergerak dalam tren ini, makanya kita selalu dituntut trading lah di saham yang uptrend. Makanya lahirlah indikator seperti moving average, MACD, Ichimoku Cloud.
itu dasarnya untuk melihat tren saham. Ini sahamnya bergerak naik atau bergerak turun. Dan ketiga, ini yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu sejarah itu selalu berulang. History repeat itself. Jadi pola masa lalu yang terjadi di masa lampau, 5 atau 10 tahun, itu akan cenderung terulang. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita pernah merasakan deja vu kan Bapak Ibu. Oh, sepertinya kejadian hari ini terjadi deh di masa lalu. Nah, begitu juga di saham. Kita bisa melihat fenomena eh, yang terjadi hari ini, sepertinya itu pernah terjadi di masa lalu. Maka dengan fenomena ini, apakah yang akan terjadi? Jadi dengan mempelajari sejarah atau pola masa lalu, kita bisa mengambil tindakan buy atau sell. Nah, itu yang disebut dengan pola berulang. Nah, di mana pola berulang ini atau history repeat and self adalah prinsip dasar ketiga dari technical analysis, itu dituangkan dalam bentuk yang namanya eh, pola pattern atau pola berulang, bisa dilihat dari bentuk pola garis atau tarik-tarik garis ya. Tarik garisnya dari menggunakan trendline atau downtrend line itu membentuk double bottom, berbentuk ascending triangle, dah banyak ya yang lain-lain. Cuman malam ini kita tidak membahas pola-pola tarik garis tersebut. Kita membahas dari struktur grafik. Struktur grafik itu, elemen grafik itu terdiri dari eh, kumpulan berapa candle kan? Candle yang autonominya terbentuk dari pembentukan harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi maupun harga terendah. Nah, dari bentuk candle inilah kita akan mempelajari yang namanya pola berulang. Hari ini kita lihat PGO naik kencang ya, sempat tertinggi di harga 1140 dan ditutup di harga 1090. Nah, kalau kita ikuti apa ya Bapak Ibu ini segitiga hijau, jika pembelian di sini sampai hari ini keuntungannya itu udah floating profit hampir 30% dengan penutupan harga sekarang. Tetapi ini kan sinyal instan ya, muncul segitiga hijau buy gitu kan. Tetapi kalau kita mempelajari, paham nih apa itu pola berulang dan kita tahu terdapat pola berulang bullish candle reversal. Nah, yang saya lingkar merah. Nah, ini kan lebih dulu nih pola candlenya. Ini pola candle formasi dua gitu. Nah, ini disebut dengan tweezer bottom. Nah, nanti kita bahas tweezer bottom. Nah, ini adalah salah satu pola berulang atau pola pattern candle bullish yang dimana kalau kita dapat di sini, kita dapat harga bottom kan. Nah, di mana formasi candlestick itu macam-macam Bapak Ibu. Formasi candlestick itu ada yang terdiri dari satu candle, jadi satu candle saja. Lalu ada formasi dua candle, ada formasi tiga candle. Jadi kalau tiga berarti tiga candlenya. Nah, malam ini kita akan bahas yang peluangnya lebih besar atau menjadi andalan seorang trader. eh Candle apa sajakah itu? Oke, kita akan bahas nih satu-satu. Yang pertama itu adalah formasi satu candle, di mana eh, formasi satu candle ini adalah eh, sinyal reversal yang paling sederhana. Jadi saya rasa kalau saya kenalkan Bapak Ibu sudah paham. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu ya, untuk
pola candle ini atau pola berulang candle ini, Bapak Ibu untuk melihat bullish itu Bapak Ibu harus paham dulu yang disebut dengan support dan resisten. Jadi kalau saya analogikan support itu sebagai lantai dan resisten itu sebagai atap dan candlestick itu adalah diri kita kan. Maka posisi yang ideal untuk melihat apakah ini disebut dengan candle bullish yang menyatakan ini adalah sinyal reversal untuk naik adalah posisi candle yang posisinya dekat dengan area support atau posisinya di lantai. Nah, oke. Jadi eh, sebelum Bapak Ibu mengidentifikasi ini candle bullish atau candle bearish, Bapak Ibu lihat posisi candlenya dekat area support atau dekat dengan area resisten. Kalau posisinya dekat dengan area resisten, itu adalah candle pembalikan arah untuk turun. Berarti candle bearish. Nah, jadi perhatikan dia harus berada di dekat area support. Nah, formasi satu candle ini yang paling sederhana. Nah, Bapak Ibu eh, bisa Pak, maaf, ulang Pak. ulang ya Bu, kurang kedengar. Oke, oke. Dasarnya untuk Bapak Ibu memahami eh, apa itu candle pattern yang sifatnya reversal atau sifatnya pembalikan arah menjadi naik adalah perhatikan candle itu dekat dengan area support. Nah, jadi misalnya kalau Bapak Ibu ingin lihat eh, posisi eh, posisi candle nih, misalnya dari 10 turun. Nah, Bapak Ibu lihatnya dari bawah gitu. Misalnya dari sini, ini, di sini. Nah, di dekat area support atau lantainya. Nah, untuk mencari support itu tentu Bapak Ibu harus tarik eh, ke titik terendah sebelumnya. Nah, jangan melihat posisi candle itu dari atas. Kalau muncul dari atas gitu, misalnya di sini, di sini, itu adalah posisi candle eh, bearish. Itu menyatakan pembalikan arah untuk turun. Jadi hal pertama yang harus dipahami sebelum mempelajari candle pattern bullish ini adalah pakem dulu di apa yang disebut dengan support, apa yang apa yang disebut dengan resistance. Oke, saya harap Bapak Ibu semua yang ada di eh, Zoom malam ini udah pakem nih yang disebut dengan support dan resistance. Nah, kalau sudah Bapak Ibu eh, pola pembalikan arah itu kalau kita belajar pattern atau pola berulang itu kalau kita bedah grafiknya, grafik itu kan kumpulan dari beberapa candle ya. Kita bisa melihat rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas untuk ini rambu pembalikan arah nggak? Nah, rambu pembalikan arah itu pasti dia di area support dan dia ter- formasinya terbentuk dari satu candle, dua candle, dan tiga candle. Nah, bab yang pertama kita bahas adalah formasi satu candle. Ini yang paling sederhana dan Bapak Ibu pasti sudah tahu nih eh, satu candle yang sering Bapak Ibu lihat. Yang pertama, ya saya akan membahas tiga-tiga ya. Tiga terbaik candle bullish di formasi satu candle, tiga candle terbaik yang menjadi andalan trader di formasi dua candle, dan tiga terbaik formasi candle bullish di formasi tiga candle. Nah, jadi masing-masing eh, ada tiga juara yang akan dibahas di formasi satu, formasi dua, dan formasi tiga. Formasi satu yang pertama, Bapak Ibu pasti kenal yang dengan namanya doji, yang mirip.
tambah. Nah, doji ini menandakan eh, harga permukaan dan harga penutupan itu sama. Nah, makanya dia membentuk angka tambah. Baik itu doji warna merah atau doji warna hijau, kalau posisinya dekat support, itu menandakan penurunan sudah mulai berakhir. Nah, ini sinyal akan terjadi pembalikan arah karena motivasi seller sepertinya sudah eh, sudah tidak kuat lagi untuk menjual, maka hadir dengan angka tambah. Nah, saya sangat suka sekali dengan candle-candle doji bullish ini. Makanya saya kasih nama doji bull. Doji bull datang di area support. Wah, ini sinyal pembalikan arah. Makanya ketika muncul doji bull, saya langsung serok gitu. Serok pas besoknya naik hijau. Kalau tujuannya eh, apa tadiin cepat saya jual langsung kalau udah sampai 2 atau 3%. Tapi kalau untuk swing ya tambah posisi lagi. Nah, yang kedua selain doji, formasi satu candle yang menjadi andalan trader ya ialah hammer. Hammer itu Bapak Ibu itu seperti eh apa palunya si Thor. Bapak Ibu pasti tahu Thor ya. Nah, Thor itu kan kemana-mana bawa palu ya untuk bertarung di Avengers. Nah, jadi palu si Thor itu ada dua bentuk, Bapak Ibu. Ada bentuknya palunya di atas, oke. Itu disebut dengan hammer. Ada palunya posisinya di bawah gitu. Itu disebut dengan inverted hammer. Jadi ada dua posisi, oke. Eh, di mana ini analoginya ya Bapak Ibu. Ini ketika tren lagi turun, oke, turun atau koreksi. Nah, turun atau koreksi muncul nih eh di mana sahamnya ditekan turun tapi melawan. Nah, perlawanan ini membentuk sebuah palu, ini menandakan sinyal pembalikan arah. Makanya ketika muncul candle hammer atau palu palu Thor di atas. Nah, ini ini adalah posisi ideal untuk entry buy, beli. Oke, karena ini adalah candle perlawanan. Candle perlawanan yang pertama doji, yang satu candle, yang kedua yang menjadi andalan adalah hammer atau kita beri nama palu Thor aja nih biar biar enak dihafal atau didengar. Nah, atau palu Thor yang terbalik gitu. Nah, palu Thor yang terbalik, di mana kepala palunya di bawah, nah itu disebut dengan evented hammer. Nah, itu juga menjadi eh, andalan juga nih untuk para trader. Nah, nah, jadi beda ya kalau kepalanya di atas hammer, kalau di bawah evented hammer. Nah, Bapak Ibu, ini adalah candlestick bullish. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau posisinya di resisten di atas gitu, munculnya ini kan di dekat area support ya. Kalau kita tarik ini dekat di area support. Tapi kalau posisinya di atas, ini bukan namanya hammer lagi. Tapi kalau posisinya naik nih, naik, lalu muncul palu Thor. Nah, kalau palu Thor udah di atas, itu namanya hanging man, manusia tergantung. Jadi kan bentuk manusia ya, atau palu Thor itu membentuk manusia. Nah, kalau posisinya di atas itu berarti candle bearish hanging man atau manusia tergantung. Nah, begitu juga dengan inverted inverted hammer. Kalau posisinya di resisten di atas nih, misalnya naik 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 muncul nih palu Thor atau palu Thor di atas. Nah, kalau lawannya inverted hammer itu adalah shooting star, berarti bintang jatuh. Jadi hindari saham-saham yang candlenya
candle bullishnya munculnya di atas. Makanya saya wanti-wanti untuk memahami pola berulang muncul sinyal-sinyal rambu ini, Bapak Ibu harus paham support dan resistance. Oke, sekarang kita bahas doji. Saya sangat suka sekali melihat doji. Kalau di Kuan, saya suka screening di bagian scanner saham-saham yang posisinya di atas awan Ichimoku, itu berarti uptrend kan? Lalu dia koreksi. Nah, untuk melihat dia koreksi ini bagaimana? Saya suka men-screener yang pertama, pilih screening saham yang transaksinya di atas 5 miliar, lalu eh, muncul sinyal sell atau segitiga merah di atas candle. Nah, lalu saya amati, ini udah penurunan koreksinya sudah berakhir nggak? Saya sangat suka melihat formasi satu candle, apa dia muncul doji, muncul hammer, ataupun heavy-headed hammer. Kenapa? Karena ini adalah candle perlawanan gitu. Nah, ketika muncul itu, ya ini spekulatif buy. Apalagi kalau dia dekat dengan area support. Kalau kita lihat muncul ini kan, doji ini itu dekat dengan area support di level 925. Oke? Nah, kalau posisinya untuk swing ya, swing ya risikonya swing ya 5% oke lah. Minus 5% ya supportnya bisa pakai 920 gitu. Tetapi kalau posisinya eh day trade nih. Nah, supportnya bisa dipekecil dengan cara harga terendah di posisi doji itu sebagai support terdekatnya. Berarti support terdekatnya harga terendah adalah 950. Nah, jadi kalau dia udah bergerak di bawah 950, ya sudah saya cut loss gitu. Ya, cut loss 1 atau 2% gitu. Ya udah, cabut gitu. Nah, karena Bapak Ibu eh, untuk menggunakan atau entry buy menggunakan candle pattern ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Candle pattern ini kan adalah gaya trading all ya, gaya trading konvensional yang membaca sinyal-sinyal pembalikan arah gitu. Nah, kita bisa memadukannya atau mengkombinasikannya dengan technical modern, ya tentunya kita melihat indikator, indikator momentum. Nah, kalau kita lihat stokastiknya sudah berada di area oversold. Ya, ya sepertinya oke gitu. Tetapi tidak otomatis di area oversold dia akan naik karena oversold itu kan siap-siap beli. Nah, berarti spekulatif buy. Ya udah, spekulatif buy. Nah, besoknya bisa naik atau tidak? Nah, jawabnya bisa iya, bisa tidak gitu. Kalau peluangnya ini mengidentifikasi penurunan sudah berakhir gitu. Seller sudah jenuh untuk menjual. Ya, kita bisa melakukan spekulatif buy karena posisinya dekat dengan area support dan bentuk candlenya sudah membentuk doji, di mana buyer dan seller itu sama-sama kuat. Nah, ya udah buy. Dan esoknya, oke, ketika muncul doji, nggak naik, dia koreksi dulu gitu kan. Koreksi lagi, tapi koreksinya nggak dalam. Tapi oke, koreksinya nggak eh, tidak menjebol resisten yang terdekat atau harga terendah kemarin. Harga terendah doji ini 950. Nah, besoknya naik. Oke, ya 1-2% jual gitu. Nah, besoknya lagi muncul doji. Oke. Nah, dojinya dekat dengan area support. Dan kalau Bapak Ibu belum masuk, nah ini muncul doji. Bisa melakukan pembelian? Ya bisa. Dan esoknya naik luar biasa, 10%. Nah, kalau mau swing, oke juga. Kalau trading cepat ini cuannya luar biasa kan. 10% langsung dapat one day trade. Tapi kalau swing, Bapak Ibu dapat yang namanya turning point atau dapat yang namanya bottom. Bottom pembalikan arah. Kenapa dapatnya? Karena
ada sinyal doji sebagai pembalikan arah sinyal rambu-rambu candle untuk menyatakan oh ini sudah sinyal untuk balik arah. Nah, oke. Nah, ini terjadi juga ya di VKTR. VKTR ketika terjadi penurunan, penurunan yang drop, tapi dekat dengan area support muncul doji gitu. Nah, besoknya naik. Nah, nah, begitu juga dengan Adro. Nah, Adro ini menarik nih, polanya sama ya seperti Mark. Eh, Screening saham yang bergerak di atas awan, udah tuh pilih yang muncul sinyal sell. Nah, nampak doji, spekulatif buy. Nah, ketika muncul doji, besoknya naik kan? Nah, besoknya tetap lagi pola, maka terbentuklah pola N ya. Ini kan pola N. Sup, sup. Nah, jadi bottomnya pola N ini bisa kita lihat, kita baca dengan pola berulang doji. Oke. Selain doji, itu ada hammer. Nah, hammer juga nih ceritanya di saham aman gitu. Saham aman ini kan sudah bottom banget ya, sudah bottom banget gitu. Dan eh, menariknya di sini, ini saya screening waktu itu adalah yang posisinya di dalam awan, eh, tapi posisinya lagi koreksi. Nah, ada saham aman gitu. Posisinya hammer yang menyatakan dia dipaksa untuk turun atau downtrend, tetapi eh, di detik-detik terakhir penurunannya mulai melandai atau mulai melambat dan ditarik naik lagi. Nah, karena ditarik naik lagi itu mirip palu kan. Nah, ketika muncul palu ya udah buy. Nah, ketika buy hasilnya naik kan sekarang. Nah, pola N-nya terbentuk. Oke. Jadi kita dapat yang namanya yang turning point atau pembalikan arah. Kenapa? Karena udah diperingati dengan pola berulang candle hammer. Oke. Selanjutnya inverted hammer. Nah, inverted hammer ini terjadi di BBCA Bapak Ibu. Nah, ini palutor yang kepalanya di bawah. Nah, ini terjadi di BBCA. Sub. Hmm. Oke. Setelah muncul ini, muncul segitiga hijau kan? Nah, sampai saat ini masih on the track. Nah, dapat juga pola N kan? Jadi, Bapak Ibu, pembalikan arah yang ideal itu kalau kita dapat yang namanya pola N. Karena pola N ini apa ya? Titik awal dia membentuk higher low. Jadi N-nya di sini kan HL. Kalau kita coding ya, ini adalah lower low-nya, ini adalah mm, puncak puncak tertingginya dari sebelumnya atau HL atau HH ya higher high. Nah, ini higher low. Nah, jadi kalau udah AHHL ya ini tanda-tanda pembalikan arah. Nah, kalau naik kencang lagi, sempurnalah pola N-nya, pembalikan arah. Nah, poin, nah posisi yang idealnya kalau kita masuk di HL ini, higher low. Nah, ini kalau masuk di muncul inverted hammer, Bapak Ibu, sebelum segitiga hijau-hijau, udah cuan sekitar ya 12% lah BBCA. Nah, jadi kalau Bapak Ibu swing, ya swing mau serok-serok saham yang di bottom gitu. Cuman ngambilnya di persimpangan, enaknya ngambil yang posisinya di higher low, apalagi udah diingati dengan pola berulang atau candle pattern bullish. Nah, itu untuk formasi satu candle ya, Bapak Ibu. Sekarang kita bahas yang dua candle. Nah, apa itu dua candle? Nah, dua candle ini terdiri dari formasi dua candle. Baik warnanya hijau, merah, atau
hijau merah atau merah merah. Nah, kita hanya melihat formasinya, bukan warna. Oke. Nah, yang menjadi andalan trader, yang formasi dua, yang win rate-nya tinggi, ya Bapak Ibu, yang keberhasilannya tinggi, itu adalah pola berulang yang diberi nama bullish harami, bullish engulfing, dan tweezer bottom. Nah, tadi saya udah kasih nama yang satu candle doji bull, palutor bawah, dan palutor atas. Nah, kalau harami ini dengan engulfing ini Bapak Ibu, dia sama-sama mempunyai ibu, ibu dan anak. Nah, oke. Jadi cara menghafalnya, kalau harami eh, itu ibunya mengandung anak gitu. Nah, jadi harami itu cara melihatnya, mother candle atau candle pertamanya itu mengandung. Nah, jadi ini ibunya, ini anaknya. Jadi dia mengandung, di mana mother candle ini yaitu menutupi anaknya. Jadi kalau mengandung itu kan ditutupi oleh seluruh tubuhnya kan. Nah, kalau formasi seperti ini disebut dengan formasi bullish harami. Nah, biasanya ini candle merah, ini candle hijau. Tapi bisa saja di sini hijau, di sini merah. Intinya eh, s- si anak atau ini tertutupi sama ibunya gitu. Makanya disebut dengan candle mengandung atau bullish harami. Harami itu kan bahasa Jepangnya mengandung ya. Lalu engulfing, bedanya apa dengan harami? Dia sama-sama formasi dua candle, tapi posisinya terbalik. Anaknya memeluk si ibu dari belakang. Jadi anaknya ditutupi oleh ibunya. Jadi ini nggak mengandung, ini memeluk. Engulfing. Oke. Nah, yang ketiga, yang sering peluangnya besar, yang win rate-nya tinggi, adalah formasi dua candle yang memiliki kalau muncul di area support, dekat-dekat area support, harga terendahnya itu sama gitu. Harga terendahnya itu sama. Bisa saja dia ciri-cirinya dia umumnya dia berbentuk open sama dengan low. Nah, dua candle terakhir open sama dengan low-nya sama. Ini eh, bisa kita ilustrasikan seperti gigi kelinci ya Bapak Ibu. Gigi kelinci kan dua dua yang besar itu sama-sama ukurannya. Nah, jadi tweezer bottom ini kita analogikan sebagai gigi kelinci. Nah, ini sering juga memberi sinyal pembalikan arah untuk uptrend. Nah, case-nya seperti Mark. Mark ini kan kalau kita lihat sebelum terjadi kenaikan yang signifikan ketika dia bergerak downtrend ya. Ini kan bergerak downtrend. Oke, downtrend. Lalu muncul nih candle hijau, candle hijau atau candle putih. Yang sebelumnya candle merahnya eh, menutupi candle hijau atau candle putih. Jadi ini ibaratnya candle merahnya itu mengandung candle hijau. Nah, ini disebut dengan bullish harami. Ketika muncul ini Bapak Ibu bisa melakukan pembelian ketika terjadi penembusan resisten atau harga. Nah, Bapak Ibu bisa membeli di sini di candle ketika ini ketika eh, upper shadow atau harga higher high si ibunya terbreakout. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian. Nah, jadi pembeliannya ya bareng ya dengan segitiga hijau. Nah, jadi kenaikannya kan lumayan nih. Nah, dapat harga bottom jadinya karena si bullish harami. Oke. Selanjutnya bullish harami terjadi di SSIA. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan ya screener
di Kuan, pilih saham yang bergerak di atas awan, lalu pilih yang transaksinya di atas 5M biar liquid, lalu pilih yang eh apa? Bapak Ibu bisa lihat, oh ini ada mother candle mengandung anak gitu. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai bullish sarami. Nah, ketika itu muncul sahamnya akan naik ya Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua PGO. PGO ini tweezer bottom. Nah, tweezer bottom ini dia memiliki harga open sama dengan low atau harga terendah eh, harga pembukaan dan harga terendah sama ya, atau saya ilustrasikan sebagai gigi kelinci. Ketika ini downtrend, muncul nih sinyal gigi kelinci atau tweezer bottom. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian. Pembeliannya kapan? Entry-nya di candle ketiga. Oke, ya beli aja di candle ketiga. Jika terjadi penurunan, eh, besoknya kalau ingin swing jangan langsung jual gitu. Jual stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini gitu. Jadi ini adalah stop loss-nya. Belinya kapan? Ketika dia menembus eh, higher high-nya. Oke. Atau harga tertingginya. Nah, itu untuk entry masuknya. Oke. Sekarang kita bahas pola tiga candle. Nah, tiga candle ini ya adalah formasi tiga candle gitu. Nah, ini makin banyak formasinya. Biasanya keakuratannya makin tinggi, Bapak Ibu. Formasi satu, ya lebih akurat formasi 2. Formasi 3 ya lebih akurat dari formasi 2 dan formasi satu. Nah, yang menjadi andalan trader ada yang namanya Morning Star. Nah, mo- Morning Star, matahari pagi ya, kita sebutnya sebagai matahari pagi gitu. Jadi kalau muncul di support gitu Bapak Ibu, lalu ada formasi candle merah yang drop dalam yang pertama, lalu candle kedua kecil hijau atau muncul doji. Nah, dan yang ketiga hijau kuat. Nah, ini adalah pola morning star. Nah, kalau doji muncul di sini berarti morning doji star. Ya sama-sama matahari pagi, ya tergantung yang kecilnya doji atau hijau biasa. Nah, ini adalah candle andalan trader yang banyak paling dicari, Bapak Ibu. Ini menandakan, wah, reversal balik arah, balik arah. Nah, kita sebut aja sih matahari pagi itu. Kalau munculnya di atas itu disebut dengan evening star, matahari sore gitu. Ya, kalau matahari sore tenggelam ya Bapak Ibu. Nah, itu hindari. Jadi posisi morning star ini yang dicari kalau posisinya dekat dengan area support. Tapi kalau ini posisinya di atas, nah posisi di atas itu seperti apa Pak Latif? Posisinya seperti ini. Coba saya gambar. Nah, posisinya hijau, hijau, lalu muncul lalu muncul candle merah gitu. Nah, ini merah ya seharusnya. Candle merah. Nah, muncul candle merah. Nah, ini evening star. Nah, ini dihindari kalau posisinya di resisten. Nah, kalau ini cari yang di support. Nah, ini adalah morning star. Kalau ini evening star. Nah, jadi intinya support dan resisten juga Bapak, Bapak Ibu untuk mempelajari formasi candle-candle pattern ini. Nah, yang paling super sekali yaitu three weight shoulder. Nah, three weight shoulder ini adalah tiga candle yang penutupannya hampir sama gitu, bullish. Nah, kenapa disebut dengan three weight gitu? Ya, dulu candlestick itu hanya terdiri dari
nggak ada warna ya Bapak Ibu, warnanya cuma hitam putih, makanya diberi nama three weight shoulder. Nah, itu adalah pergerakan bullish. Kalau kalau bearishnya tanda turun itu black weight shoulder. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini. Oke. Nah, Morningstar contohnya VKTR ya. Nah, VKTR sebenarnya ketika muncul doji itu bisa melakukan pembelian gitu. Kenapa? Kalau kita lihatnya sebagai formasi satu. Nah, lebih akuratnya kalau dia terdiri dari tiga candle gitu. Kalau tiga candle, wah ini matahari pagi, morning star nih, morning doji star. Nah, kita bisa melakukan pembelian. Nah, dapat deh harga bottom. Nah, tapi yang luar biasa ya Bapak Ibu adalah three white shoulder. Tiga candle bullish yang eh, bentuknya hampir sama. Ya nggak harus sama sih. Cuman idealnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin analisa bisa gunakan chart swing. Apalagi dia menembus awan Ichimoku dengan tiga candle hijau berturut-turut atau tiga candle putih berturut-turut itu buy aja. Itu menandakan eh, pembalikan arah yang sangat kuat. Apalagi di tes. Bapak Ibu bisa menggunakan volume ya. Volume sebagai kombinasinya untuk membaca gitu. Oke, ketika ada tiga candle hijau atau tiga candle putih, ini solder white, three weight solder didukung dengan volume yang makin-makin besar. Nah, itu laku buy aja gitu. Nah, kalau kita lihat kota ya masih rally sampai sekarang. Nah, begitu juga dengan MNDIA. Jadi, kota DM MDIA ini sepaket kalau kota gerak, biasanya MDIA akan gerak. Ya, patternnya, pola berulangnya seperti itu. Nah, kalau andainya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi three weight shoulder. Nah, kita lihat three weight shouldernya ketika menembus awan, kita lihat eh, candlenya hampir sama kan, white-nya. Nah, itu buy aja gitu. Nah, sampai sekarang masih eh, rally kan, naik ke atas. Nah, itu bisa dikonfirmasi dengan volume. Volumenya kan masih masih kencang di, di atas rata-rata. Nah, ini juga terjadi di ASGR. Nah, intinya untuk mencari three white shoulder ini perhatikan tiga candle yang ditutup eh, hijau berturut-turut, tiga kali hijau berturut-turut, apalagi menembus awan itu buy aja. Itu menandakan sahamnya reversal strong. Nah, jadi three white shoulder ini yang menjadi andalan. Oke, terakhir ini tips ya untuk menggunakan candle pattern ini untuk entry buy ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah identifikasi tren ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari bullish ya tentu posisinya saat ini harus koreksi atau downtrend. Jadi reversal itu dicari jika posisinya downtrend berat atau koreksi. Jangan cari posisinya sedang uptrend. Nah, kalau posisinya sedang uptrend berarti itu mencari candle bearish Bapak Ibu. Nah, jadi tren itu adalah yang utama, Bapak Ibu tentukan trennya dulu. Dan yang kedua, ini yang paling penting, konfirmasi di area support. Jadi candle bullish itu posisinya selalu di area support, nggak ada di area resisten. Kalau di area resisten itu candle pembalikan arah untuk turun. Jadi Bapak Ibu kuncinya di support, bisa gunakan support yang sudah digaris di Kuan atau support yang menggunakan garis moving average. Atau kalau Bapak Ibu eh, ingin advance ya bisa menggunakan Fibonacci sebagai area support. Nah, ketiga, gunakan volume. Nah, volume ini validasi ya Bapak Ibu. Jika penembusan eh, candle bullish ini atau hadirnya candle pattern bullish ini diiringi dengan volume, itu menandakan kenaikan pembalikan arahnya valid. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan deh, ketika muncul candle bullish itu selalu diikuti dengan volume-volume yang besar. Nah, itu menandakan pembalikan arah. Jadi, eh, candle bullish menggunakan candle pattern atau candle bullish pattern ini adalah cara klasik. Untuk mensempurnakannya, Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan cara modern, ya tentunya bisa melihat indikator,
dan volume, bisa menggunakan kuan tentunya ya. Nah, apalagi kuan kan ada bagian screeningnya. eh Ya saya sarankan itu screening menggunakan Ichimoku. Kita kan sebelumnya udah bahas ya screening menggunakan Ichimoku, saham-saham yang berada candlenya di dalam awan, saham-saham yang eh, posisinya di atas awan lalu muncul sinyal merah. Nah, Bapak Ibu bisa dikombinasikan dengan itu, lalu lihat ini bentuk candlenya formasi satu, formasi dua, atau formasi tiga. Nah, yang paling strong itu formasi tiga. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dapat beginning awal, ya tentu Bapak Ibu bisa menggunakan formasi satu. Oke, rasa saya cukup sih Bapak Ibu. Ini slide terakhir. Ada yang ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Coba lihat era, Pak. Oke, coba kita lihat era. Era ini luar biasa nih rally-nya karena didukung fundamental gitu. Oke, yang mana mau dilihat Bu? Hari Dojinya. ini, Pak. Oke. Ini kan sudah apa? Sejak tanggal berapa tuh? Ada Hmm. doji di bawah tuh, Pak. Hmm. 29 Juli. Oh, yang ini ya Bu. Ya, Hmm. itu kan merah, 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 merah terus. Tapi volumenya kan sejak apa namanya? Sejak low, low yang 10 Juli. Itu kan ada doji juga kan dia sudah melakukan perlawanan tuh, Pak. Hmm. Naik, 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 volumenya besar. Nah, mulai kemarin sama hari ini sudah mulai merah tuh Pak. Ada doji hari ini. Menurut Bapak, Hmm. sudah mulai bearish apa gimana Pak? Oke. Doji. Nah, cara melihatnya Bu, Ibu perhatikan ini terakhir ini kan membentuk doji ya Bu. Oke. Iya. Nah, doji yang ini itu hadirnya di area resisten Bu. Mm-mm. Jadi kalau doji di area resisten itu menandakan tren turun. Jadi melihat doji itu pastikan dia dekat area resisten atau dekat dengan area support. Nah, kalau kita perhatikan eh, do, eh, doji ini, oke saya kasih warna merah hijau deh. Oke, hijau, support hijau. Jadi ya hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk melihat doji bull ini adalah dia saat downtrend atau saat koreksi. Kalau kita lihat eh, posisi doji ini hadirnya setelah koreksi, Bu. Nah, ini juga setelah koreksi kan. Nah, kalau doji yang di atas itu posisinya setelah naik, muncul doji. Jadi kalau doji setelah naik itu sinyal untuk turun, Bu. Jadi rasa saya era ini kalau doji-doji muncul itu menandakan motivasi buyer sudah berkurang dan motivasi buyer dan seller itu sama-sama kuat dan buyer tidak kuat lagi untuk menaikkan ya mungkin koreksi era ke depannya Bu karena posisi dojinya dekat dengan area resisten Iya, iya. ya beda cerita dengan doji sebelumnya ini tanggal berapa ya saya nggak tahu tetapi doji ini kan muncul ketika terjadi penurunan jadi doji ini mengisyaratkan ini penurunan udah berakhir loh gitu. Kenapa? Karena antara seller dan buyer itu sama kuat, makanya dia berbentuk tambah. Nah, kalau udah bentuk tambah berarti seller sepertinya sudah berhenti nih untuk membeli. Ya udah siap-siap buy. Tetapi kalau posisinya di atas, doji di atas, berarti buyer udah letih nih. Berarti seller ambil posisi untuk menurunkan atau koreksi. Gitu Bu analoginya.
Iya, jadi kemungkinan besok ini ya Pak ya, ada Koreksi, Bu. penurunan koreksi ya Pak ya. Ya, apalagi stokastiknya ini udah dead course kan, terjadi Oh, perpotongan di area overbought. Jadi kalau oh, ngangguk ke bawah, ya iya koreksi ya. dulu, Bu. Ya koreksi, ya menurut saya wajar sih koreksi, Bu. Karena udah naik luar biasa kan, koreksinya ya sampai 440 lah di sini. Hmm, ya, ya Pak. Oke. Oke, Bu Lita. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Izin Jadi tanya doji, Pak, silakan. Pak kalau volume dikatakan Mm-mm. besar tuh perbandingannya dengan volume sebelumnya atau gimana Pak? Apakah dengan atau perbandingan dengan volume MA20-nya atau gimana Pak? Makasih Pak. Oh, bisa, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa eh, menggunakan dua hal yang Bapak jelaskan tadi. Bapak Ibu bisa konfirmasi dengan volume sebelumnya. Kalau sebelumnya rendah, hari ini tinggi, nah itu bisa menandakan volume pembalikan arah. Oke. Atau bisa diambil dari rata-rata MA20. Nah, MA20 itu kan 20 hari kerja ya, 20 hari bursa. Jadi bursa kan 5 hari ya, 5 kali 4 kan 20. Bapak Ibu bisa menggunakan garis biru-biru ini. Nah, jadi kalau masih di atas garis biru-biru ini, itu menandakan volumenya masih strong. Oke. Nah, kalau kita lihat doji ya, doji di sini, itu kan selalu didukung dengan volume yang besar. Ini, ini ya. I- Lebih besar kan dari sebelumnya, lebih besar dari sebelumnya dan masih di atas rata-rata. Nah, begitu Pak. Bisa pakai kedua-duanya Pak. Di atas rata-rata atau lebih besar dari sebelumnya. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak, tanya lagi Pak. Silakan Pak, Bu. kalau ngelihat di Bright Pak, di Ya. stock price, Mm-mm. saya kan mencoba untuk ngebaca volume sama value-nya itu Pak. Iya Itu Bu. volume kan, contohnya era hari ini 1.335.230. Itu maksudnya volumenya 1 juta lot ya Pak ya, 1,3 juta lot ya. Bentar Bu, saya buka dulu. Bentar ya Bu, saya buka dulu di handphone. Eh, Kayaknya sinyal saya kurang kuat deh. Dia nggak terbuka. Oh nih, terbuka kok. Oke Bu, di bagian stock price, Di stock price. saham era. Heeh. Ya, Itu volumenya hari ini transaksi jual dan beli kan Pak volume itu ya. Jumlah saham yang diperdagangkan ya Pak. mm-mm. Jual plus beli ya Pak ya. satu Terus, juta 300 itu Pak. ini di AC Easy atau di Pro Bu? Oh, aku ngelihatnya di Pro Pak. Di Pro ya, saya lihat Easy. Bentar, saya pindahkan ke Pro. Tapi aman nih. Mantuk. Ya Bu, frekuensi, volume. Jadi apa yang Bu tanyakan? Nah, Vol. saya mau tanya volume sama value. Mm-mm. Volumenya itu kan
1.335 itu Ya, adalah benar. jumlah lot yang ditransaksikan, jual plus Benar, beli. Bu. Betul ya, Pak? Betul. Betul gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, Mm-mm. terus value. Value itu kan dalam kurungnya M. M itu kan juta maksudnya ya, Pak ya. Benar, Bu. Milian. Ya. Miliar. Berarti kan Nah, 60.981 ditambah nolnya 6. 6 kali. Betul nggak, Pak? Berarti, ya betul, Bu. enam Berarti 6 puluh M. miliar. 60 M. Itu jumlah yang ditransaksikan jual plus beli gitu ya, Pak Iya, ya. Pak. Iya. It- Oh, jadi iya, iya. bedanya volume, volume, volume dan value di aplikasi Bright. Volume itu adalah jumlah lot. Lot itu ukurannya ada lembar saham. Jadi lembar saham yang dijual belikan itu 1,3 juta lembar. Nah, nilai transaksinya dilihat dari value. Oke, sebenarnya di Kuan itu juga ada, Bapak, Bu Lita. Itu di bagian sini, Bu. 61. Sama kan dengan yang di Oh iya, Brights. Nah, iya. cuma digenapkan, Bu. Di Brights kan 60,9. 9 kan. Nah, ini Heeh. digenapkan jadi 61. Jadi saham Era itu ditransaksikan 61 miliar rupiah. Jadi kalau value itu satuannya rupiah, kalau volume itu satuannya adalah lembar saham. Sebentar, yang volumenya di situ, yang di Kuan mana sih, Pak? Nggak kelihatan aku, Pak. Kalau volume dilihat Oh, dari di ini bawah ini ya. ini, Bu. Ini 133 ini, Bu. 133. 133.523 kan sama sama dengan di Brex juga 133.530 kan. Ya, kalau yang Nah, di Kuan ini bacanya 133, 1,3 miliar. 133.523. Oh, 1 juta ya, 1.300.000 ya, Pak ya. Iya, Betul ya, Pak, gitu ya. betul, Bu. Oh, lot ya, Pak, bukan lembar ya, Pak. eh Lembar, Bu. Masa ada 30 lembar, Pak, ujungnya, Oh, Pak. lot nih, Bu. Lot Maaf, ya. lot ya, lot, Bu. Iya. Hmm. seratus Oke, tiga puluh tiga 1,3 juta lot. 1,3 juta lot. Oke, Mm-mm. ya, ya. Oke, ya. Jadi value dan volume itu sangat perlu ya Bapak Ibu. Jadi saham yang ditransaksikan itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian value. Sebenarnya yang paling penting itu kalau bicara volume dan value ya lihat value ya. Value itu kan lebih ke rupiahnya. Jadi kita bisa identifikasi saham liquid itu kalau transaksinya kalau minimal value-nya itu di atas 1 M gitu. Jadi kalau ingin trading cepat Bapak Ibu pastikan transaksi sahamnya itu minimal eh, 1 M, 30 menit awal 1 M. Nah, kalau era ya udah 61 M ya. Nah, berarti udah valid. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan saham-saham yang valid itu harus transaksinya minimal 1 M. Nah, kalau konservatif ya pilih yang 5 M gitu. Yang minimal transaksi value-nya 5 M. Nah, jangan Bapak Ibu terjebak di saham-saham yang transaksinya nggak liquid ya, atau jarang ditransaksikan. Nah, contohnya saham apa ya, kurang liquid seperti oke, NPT ini ya walaupun transaksinya 10 M ini kalau dari lihat grafik ini juga kurang liquid juga Bapak Ibu. Jadi eh, kita harus dua dua compare selain value ya lihat.
bentuk grafiknya juga kalau seperti ini ya kurang meyakinkan, ya bisa di skip walaupun dia punya volume ya, volume lotnya 9,9 juta gitu ya, bentuk candlenya seperti ini ya itu kurang liquid, jadi harus di compare juga seperti eh, Jegle lah, Jegle. Jegle itu kan sebelumnya nggak liquid ya. Nah, nggak liquid gambarnya seperti ini. Sekarang aja liquid karena transaksinya sudah di atas eh, 1 M. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan jika ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya edukasi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir gitu. Eh, kita berjumpa lagi di